Halo semuanya, selamat datang di channel Your Inspire, channel yang akan mengungkap kisah-kisah inspiratif dari para tokoh favorit kalian. Tapi sebelum lanjut, silakan subscribe channel ini ya guys. Mike Tyson, mendengar namanya pasti kita sudah tahu. Petinju legenda yang paling menakutkan bagi para musuhnya. Petinju asal Amerika Serikat ini dijuluki sebagai Iron Man karena merujuk pada postur tubuhnya yang kuat bagaikan besi. Namun beberapa media massa lebih suka menyebutnya the baddest man on earth karena merujuk pada peringanya yang buruk baik di dalam maupun di luar ring tinju. Sedangkan di Indonesia sendiri, Mike Tyson dijuluki sebagai si leher beton karena merujuk pada lehernya yang ekstra besar dari ukuran normal dan tampak begitu kokoh. Mike Tyson adalah pemegang rekor dunia sebagai petinju termuda yang memenangkan sabuk juara WBC, juara WBE dan juara IBF di usianya yang sangat muda yaitu 20 tahun. Dalam pertarungannya di ring tinju, Mike Tyson selalu membuat lawannya terkapar hanya hitungan menit atau kurang dari 1 menit. Beberapa pertarungan Mike Tyson yang membuat dunia tercengang saat melawan petinju Marvis Frazier asal Amerika dengan menang KO hanya dalam waktu 30 detik pada tanggal 26 Juli 1986. Di pertarungannya yang lain pada tahun 1985, Mike Tyson sukses menjatuhkan lawannya Robert Coley dalam waktu 37 detik, disusul dengan pertarungannya saat melawan Rod Spin. Mike Tyson hanya membutuhkan waktu 38 detik dengan menang KO. Saat melawan Mike Johnson jatuh terkapar di detik 39 dengan pukulan Mike Tyson yang sangat keras, serta kekalahan Mark Young dalam waktu 50 detik. Total pertandingan Mike Tyson selama karirnya dalam dunia tinju sebanyak 58 kali pertandingan dan menang sebanyak 50 kali, diantaranya menang KO sebanyak 44 kali dan kalah cuma 6 kali, tanpa kontes 2 kali dan tak pernah imbang. Nama asli Mike Tyson sendiri adalah Michael Gerard Tyson. Lahir di Brooklyn, kota New York, Amerika Serikat pada tanggal 30 Juni tahun 1966. Mike Tyson adalah anak dari pasangan Jimmy Kirkpatrick dan Lorna Tyson. Ketika Mike Tyson berusia 2 tahun, ayahnya meninggalkannya bersama ibunya dan kedua saudara kandungnya, Rodney and Dennis. Mereka pun pindah ke Brownsville, Brooklyn, sebuah lingkungan yang dikenal kejahatannya yang tinggi. Tyson sering jadi sasaran penindasan. Untuk mengatasi semua hal itu, ia pun mengembangkan gayanya sendiri dalam perkelahian jalanan. Yang pada akhirnya Mike Tyson bergabung dengan gangs yang dikenal sebagai Jolly Stompers, yang sering melakukan tindak kriminal. Pada waktu itu Mike Tyson masih berusia 11 tahun. Dia sering mengalami masalah karena kegiatan kriminalnya tersebut. Pada usia 13 tahun, Mike Tyson sering ditangkap lebih dari 30 kali. Akibat perilaku buruknya yang membuat ibunya mengirim Mike Tyson ke Tryon School for Boys, sebuah sekolah reformasi di New York bagian utara. Di sana Mike Tyson bertemu penasehatnya yang bernama Bob Stewart yang telah menjadi juara tinju amatir. Bob Stewart pun telah mengajari segala hal yang dia tahu tentang tinju ke Mike Tyson. Hingga pada akhirnya Bob Stewart memperkenalkan Mike Tyson ke pelatih legendaris tinju yaitu Cus D'Amato. Di bawah arahan Cus D'Amato, Mike Tyson dilatih secara profesional. Di sana Mike Tyson mengalami banyak perubahan dan kemajuan. D'Amato juga memasuki Mike Tyson dalam pertandingan tinju amatir atau perkelahian tanpa sanksi untuk mengajari Mike Tyson cara menghadapi lawan yang lebih tua. Tetapi pada tahun 1982, Mike Tyson sangat terpukul karena kepergian ibunya yang meninggal karena kanker. Pada saat wawancaranya di salah satu stasiun televisi Amerika Serikat, Tyson mengungkapkan,
Saya tidak pernah melihat ibu saya senang dan bangga kepada saya karena melakukan sesuatu. Katanya kemudian kepada wartawan, dia hanya mengenal saya sebagai anak liar yang berlari di jalanan, pulang dengan pakaian baru yang dia tahu saya tidak bayar. Saya tidak pernah mendapatkan kesempatan untuk berbicara dengannya atau mengetahui tentangnya. Secara profesional itu tidak berpengaruh, tapi itu menghancurkan secara emosional dan pribadi. Di tahun 1984, Mike Tyson mulai bertanding di Olimpiade, namun dia harus gagal meraih medali emas. Meskipun gagal dalam Olimpiade, D'Amato memutuskan bahwa sudah waktunya bagi pejuangnya untuk menjadi profesional. Pada tahun 1984, di usia 18 tahun, Mike Tyson sudah memulai debat sebagai petinju profesional. Ia berhasil memukul KO Hector Mercedes hanya pada hitungan ronde pertama. Inilah awal dari karir emas Mike Tyson di ring tinju. Pada tahun 1986, di usia 20 tahun, ia mengalahkan Trevor Berbick yang merupakan juara kelas berat WBC secara KO. Mike mengukir rekor sebagai juara tinju kelas berat termuda di dunia. Kegemilangan karir Mike Tyson terus berlanjut. Pada tahun 1976, ia memukul KO petinju James Smith yang merupakan pemegang sabuk kelas berat WBE. Hanya selang 5 bulan, Mike berhasil menjadi petinju pertama yang menyatukan semua gelar tinju di kelas berat setelah ia mengalahkan Tony Tucker yang merupakan pemegang sabuk IBF. Tapi, kegemilangan karir Mike Tyson dirusak oleh dirinya sendiri. Lika-liku kehidupan Mike Tyson dari gembel kembali menjadi gembel. Dimulai sejak ia berkenalan dengan Don King, promotor tinju yang terkenal yang gemar pesta dan berfoya-foya. Mike Tyson pun sering absen dari jadwal latihannya. Dia makin liar dan brutal. Mike Tyson kembali menjadi remaja yang bengal dan beringas, yang tak mau lagi disiplin. Karirnya di ring bahkan mulai menurun. Ia dikalahkan James Bass Douglas pada tahun 1990. Kehidupan Mike Tyson pun semakin buram. Pada tahun 1991, Mike Tyson harus tertahan di balik jeruji besi karena kasus perkosaannya. Di dalam penjara, Mike Tyson mulai mengenal agama Islam dan masuk Islam. Ia mengganti namanya menjadi Malik Abdul Aziz. Keluar dari penjara, Mike kembali merebut gelar WBE serta WBC dengan memukul KO Bruce Seldon serta Frank Bruno. Tapi Mike harus kembali mengalami masa suram saat ia dikalahkan Evander Holyfield secara TKO. Enggak hanya kehilangan gelar, pertandingan ulang juga harus dihentikan karena Mike menggigit telinga Holyfield. Mike Tyson bahkan sempat jadi bahan olokan gara-gara insiden ini. Mike memutuskan pensiun setelah ia dikalahkan Donnie Williams serta Kevin McBride, dua petinju yang tidak begitu terkenal pada tahun 2006. Setelah kebangkrutannya di tahun 2003, Mike Tyson harus mengawali lagi kehidupannya dari awal. Mike Tyson menikahi seorang wanita yang bernama Lakeisha Spicer dan memiliki 2 anak. Ia pun mendirikan perusahaan Tyrannic yang bergerak di bidang hiburan bersama istrinya. Salah satu proyek yang digarap oleh Tyrannic adalah film komedi yang berjudul The Hangover. Film ini sendiri mengisahkan kehidupan Mike Tyson dan cukup terbilang sangat sukses. Nah, itu tadi guys, kisah Mike Tyson, petinju legenda juara dunia. Semoga kita dapat belajar dari kisah si leher beton tersebut. Di saat kita sukses, janganlah lupa sama orang yang mendorong kita untuk itu. Untuk mengetahui kisah inspiratif lainnya, silakan aja subscribe channel ini guys, dan jangan lupa share sebanyak-banyaknya guys. Sampai jumpa di video lainnya.